Selamat sore, perkenalkan saya salah satu anggota kelompok 5 ingin mewawancarai kakak karena salah satu anggota rumah zakat. Pertama-tama boleh dong perkenalkan diri kakak terlebih dahulu? Oke, terima kasih Azwa sebelumnya telah memberikan saya kesempatan. Saya Listiana Lubis, salah satu relawan dari komunitas Rumah Zakat. Baiklah, saya akan menanyakan yang pertama. Apa saja pertimbangan kakak sebelum mengunggah konten ke Instagram? Oke, baik. Sebelum saya mengunggah konten di Instagram atau menguploadnya, saya itu harus mempertimbangkan apakah konten tersebut layak buat dipublikasikan. Karena kita harus mempertimbangkan apakah konten tersebut menyinggung perasaan korban. Karena kita harus menghormati kondisi mereka yang saat ini sedang dilanda bencana gitu. Jadi kita nggak hanya membuat konten sekedar aktivitas relawan, tapi harus membuat konten yang bersifatnya itu memberikan informasi yang bermanfaat gitu. Baik, terima kasih kak. Lanjut yang pertanyaan kedua. Pernah ragu atau menunda unggahan nggak karena alasan etika? Pernah, terutama kalau fotonya itu menampilkan kondisi korban yang terlalu sensitif gitu. Jadi saya perlu memilih mengunggah kontennya atau tidak, karena meskipun itu bersifat kegiatan positif, tapi harus saya mengedepankan dan menghormati pihak korban gitu. Visualnya bisa disalahartikan kalau misalnya visualnya itu terlalu sensitif gitu. Baik. Selanjutnya, bagaimana memandang batas antara dokumentasi dan privasi korban menurut kakak? Ya, menurut saya itu dokumentasi penting ya, apalagi saya membawa komunitas gitu kan. Jadi, tapi sepenting-pentingnya dokumentasi, kalau udah menyangkut wajah yang jelas berekspresi sedih atau kondisinya tidak memungkinkan dari fisik korban, itu harus sangat hati-hati. Saya harus melihat korban sebagai manusia yang harus dihormati, bukan sebagai objek yang harus didokumentasikan. Oke, terima kasih kak. Lanjut, yang keempat, upaya menjaga martabat subjek dalam konten mungkin? Biasanya saya memilih angle yang dari belakang, atau kalau misalnya si korban enggak mau dipublikasikan, saya akan memburamkan foto atau video yang tidak jelas lah wajah si korbannya tanpa mengekspos secara detail gitu. Tujuannya tuh supaya pesan itu sampai kegiatannya yang perlu, bukan si korbannya gitu. Oke. Dan kita tuh nggak bersifat mengeksploitasi mereka, tapi kita menyuarakan atau mengekspos si kegiatan relawan tersebut gitu. Oke kak, lanjut. Apakah kakak meminta izin sebelum publikasi? Iya, sebisa mungkin. Mau keadaannya gimana pun, saya tetap harus meminta izin mempublikasikan kegiatan relawan atau mempublikasikan si korbannya, karena itu hak mereka untuk berkata tidak buat dipublikasikan gitu. Jadi bagaimana jika korban tidak ingin ditampilkan? Kalau korban tidak berkenan, kami sangat-sangat menghormati mereka. Biasanya kami tetap mendokumentasikan, tapi kegiatannya dengan cara lain gitu. Misalnya hanya mengambil gambar relawannya atau mengambil pada saat bantuannya gitu, tidak menampilkan si korbannya gitu kalau mereka tidak mau dipublikasikan, karena kami menghormati hak mereka. Baik kak, menurut kakak sejauh mana pemahaman kakak terhadap resiko hukum nih? Saya menyadari ada resiko hukum, terutama terkait privasi ya, dan penyebaran data pribadi. Walaupun saya bukan ahli hukum, saya cuma relawan, tapi saya paham bahwa tidak semua konten harus boleh dipublikasikan sembarangan gitu. Karena kan balik lagi, konten itu harus bermanfaat untuk menyalurkan informasi gitu. Oke kak, ada nggak arahan dari rumah zakat soal etika atau hukum publikasi? Kalau untuk arahan sih ada secara umumnya dari tim, terutama untuk tidak menampilkan data pribadi korban, menghindari konten yang terlalu sensitif, misalnya korbannya udah ada visual yang pembunuhan atau apa gitu, atau kayak korbannya udah tidak layak buat dipublikasikan.
itu kami menghindari hal itu karena itu terlalu sensitif. Kami juga sering diingati untuk menjaga nama baik komunitas atau lembaga dari rumah zakat tersendiri. Oke Kak, selanjutnya pengaruh kondisi darurat terhadap keputusan publikasi. Dalam kondisi darurat memang sulit karena semuanya serba cepat dan emosional, tapi justru di situ saya merasa harus lebih berhati-hati dalam mempublikasikan atau membuat konten karena keputusan yang salah bisa berdampak besar, apalagi ini media sosial ya, cepet banget marak atau banyak konsumsi publik yang bisa menyalahartikan si konten tersebut. Oke Kak, terakhir nih, sikap ideal Kakak sebagai relawan menghadapi dilema transparansi versus etika. Menurut saya ya, transparansi itu penting, tapi tidak boleh mengorbankan nilai kemanusiaan itu sendiri gitu. Relawan harus bisa memilih konten yang informatif tanpa melanggar privasi atau martabat si korban gitu. Lebih baik kontennya tuh sederhana, tapi informatif dan jelas untuk dikonsumsi publik gitu. Oke, terima kasih Kak atas jawaban-jawaban yang telah Kakak berikan, dan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk wawancara bersama kami.